Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi koneksi antar materi, modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi bersama saya, Nyira Dewi Amurni, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Rembang. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Mendefinisikan tujuan pembelajaran secara jelas. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Melakukan penilaian berkelanjutan. 4. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Kedua, minat murid atau interest. Yang ketiga adalah profil belajar murid atau learning profile. Kesiapan belajar murid atau readiness mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Menurut Tomlinson, guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat murid atau interest. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran menurut Tomlinson 2001. Minat setiap murid berbeda-beda dan minat murid juga bisa berkembang. Profil belajar murid atau learning profile. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien yang bergantung pada lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama yaitu mengamati perilaku murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pembelajaran. Ketiga, berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5. Membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi yang pertama adalah diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten dengan cara membedakan yang harus dijalani oleh murid. Yang terakhir adalah diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan perkembangan yang telah dipelajari. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lain. Filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berpihak pada murid, di mana dalam hal memenuhi kebutuhan ini guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang mampu menyerap semua perbedaan si anak. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru penggerak. Dengan nilai dan peran guru penggerak inilah diharapkan mampu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam aksi nyata di kelas. Visi guru penggerak. Dengan adanya visi dari seorang guru di mana memimpikan pembelajaran yang berpihak pada murid atau berdiferensiasi. Budaya positif. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Kesimpulan dari koneksi antar materi adalah pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan dan penerapan nilai dan peran serta visi dan budaya positif seorang guru penggerak adalah untuk menunjang pembelajaran berdiferensiasi yang akan diterapkan di dalam kelas seorang guru penggerak.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.